Halo, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Narastri. Saya adalah asesor kompetensi BNSP. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu ujian sertifikasi BNSP. Banyak orang sudah mulai sadar bahwa ujian sertifikasi BNSP itu penting, tapi masih pada bingung tentang gimana prosesnya, gimana daftarnya, lalu manfaatnya itu apa aja. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertiannya, manfaatnya, proses ujiannya, dan tips praktis agar lolos dinyatakan kompeten. Ikuti terus ya sampai akhir. Sebelum kita masuk ke teknis ujiannya, kita perlu paham dulu apa sebenarnya sertifikasi BNSP. BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk menjamin mutu kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Jadi, kalau seseorang sudah pegang sertifikat BNSP, artinya keterampilan di bidang tertentu itu diakui secara nasional. Nah, sertifikat ini mengacu pada SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi, bukan asal klaim bisa, tapi ada standar jelas yang dijadikan acuan. Pelaksananya adalah LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi. LSP inilah yang berhubungan langsung dengan peserta, menyelenggarakan asesmen, dan memastikan proses berjalan sesuai aturan. Jadi singkatnya BNSP itu lembaga nasionalnya, SKKN itu standarnya, dan LSP adalah pelaksananya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus repot ikut sertifikasi BNSP? Pertama, sertifikat ini meningkatkan daya saing di dunia kerja. Di tengah persaingan yang ketat, punya sertifikat BNSP bisa jadi pembeda antara kamu dengan pelamar lain. Kedua, ini jadi bukti profesionalisme. Artinya, kamu nggak cuma bilang bisa, tapi udah diuji dan dinyatakan kompeten oleh lembaga resmi. Ketiga, sertifikat ini bisa membuka peluang karir lebih luas. Beberapa perusahaan bahkan menjadikan sertifikasi BNSP sebagai syarat untuk naik jabatan atau mendapat proyek tertentu. Di bidang tertentu, sertifikat ini juga diakui hingga tingkat ASEAN. Jadi jelas, sertifikat ini bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar investasi karir. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana proses ujiannya. Ada beberapa tahap penting nih yang harus diketahui. Pertama, yaitu pendaftaran. Pertama-tama, seorang asesi atau calon peserta asesmen harus daftar ke LSP sesuai bidang kompetensinya. Misalnya, kita merasa ahli di bidang human resource, maka kita daftar deh untuk skema human resource atau pariwisata, IT, atau lainnya. Di sini, kamu akan memilih skema sertifikasi yang sesuai dengan pengalaman atau hasil belajar yang kamu miliki. Kedua, nanti setelah daftar akan diminta asesmen mandiri. Biasanya ada lembar formulir gitu ya untuk diisi oleh asesi untuk menilai dirinya apakah merasa kompeten pada unit-unit kompetensi yang ada. Rahasianya adalah pastikan kamu merasa kompeten di setiap unit kompetensi yang ada. Kalau ada satu aja yang kamu ngerasa belum kompeten, maka ujian sertifikasi tidak dapat dilaksanakan loh. Nah, selain itu, baiknya nih bahwa bukti atau portofolio atau sertifikat atau dokumen apapun yang kamu punya yang sesuai dengan skema yang kamu pilih untuk menjadi tambahan bukti. Nah, ketiga yaitu adalah inti dari proses sertifikasi yaitu ujiannya. Ujian kompetensi akan dilakukan oleh asesor atau dipimpin oleh asesor. Bentuk ujiannya itu bisa macam-macam. Bentuk ujiannya bisa berupa simulasi kerja atau observasi langsung, membuat sesuatu dan diobservasi, menjawab pertanyaan tertulis, atau menjawab pertanyaan langsung. Jadi nanti banyak beberapa cara yang asesor minta untuk melihat keterampilan seorang asesi. Tahap terakhir dari proses ujian sertifikasi adalah pengumuman hasil, yaitu asesor akan mengumumkan hasilnya seorang asesi dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Kalau dinyatakan kompeten, maka nanti akan dapat sertifikat ada lambang Garuda Indonesia. Kalau dinyatakan belum kompeten, artinya ya bahasa lainnya adalah belum berhasil gitu ya, atau gagal. Nah, tapi tenang aja, kalau dinyatakan belum kompeten, seorang asesi bisa mengulang di kesempatan berikutnya setelah memperbaiki kekurangan.
Supaya lebih jelas, mari kita bahas contoh situasi ujian. Nah, misalnya bayangin ada seorang asesi yang mengikuti ujian tentang human resource atau bidang human resource. Dia ambil skema tentang manajemen SDM. Bisa jadi nanti proses ujiannya adalah asesor minta dia menunjukkan SOP rekrutmen yang pernah dia buat atau diminta buat saat itu juga. Terus menjelaskan proses wawancara, melakukan analisis kebutuhan kerja, dan lain-lain. Pokoknya nanti pertanyaannya bisa pertanyaan tertulis, wawancara langsung, atau mendemonstrasikan sebuah hasil karyanya. Jadi intinya ujian ini tujuannya itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bahwa keterampilan seorang asesi ini benar-benar dikuasai secara nyata. Jadi ujiannya itu bukan hanya tentang pengetahuan, tapi keterampilan dan sikap profesional. Lalu gimana nih caranya supaya bisa lolos dinyatakan kompeten? Nah, ini ada beberapa tips penting. Pertama-tama, kuasai skema sertifikasinya. Baca dengan teliti unit kompetensi yang diujikan supaya kamu tahu apa aja yang harus dipersiapkan. Biasanya unit kompetensi itu boleh dibaca asesi dari LSP-nya. Jadi silahkan cari di website oleh LSP-nya kompetensinya tuh apa aja, dicari tuh unit-unitnya tuh apa aja, nanti disiapkan tuh setiap unit kompetensinya. Kedua, siapkan bukti nyata. Nah, kan udah tahu nih unit kompetensinya apa aja, maka jangan hanya mengandalkan omongan, sertakan dokumen, laporan, atau portofolio yang mendukung kemampuan-kemampuanmu di bidang unit-unit tersebut. Ketiga, latihan praktek guys. Perlu banget ini. Coba simulasi unit-unit kompetensi yang kira-kira lakukan di rumah. Misalnya nih, kalau bidangnya hospitality, coba latihan cara menyambut tamu. Atau kalau bidang IT, coba siapkan demo aplikasi, dan lain-lain. Intinya biasanya ujian tuh juga ada yang sifatnya praktek, jadi harus siap-siap nih kalau disuruh praktek. Keempat, jaga sikap profesional. Terkesan sepele sih, tapi asesor juga menilai bagaimana kamu bersikap, datang tepat waktu, percaya diri, dan komunikatif. Semua ini akan memberikan kesan positif. Jadi, ujian sertifikasi BNSP ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah cara resmi untuk memvalidasi kompetensi kita di dunia kerja. Dengan sertifikat ini, peluang karirmu bisa semakin terbuka. Ingat, status kompeten adalah pengakuan bahwa kamu benar-benar ahli di bidangmu sesuai standar nasional. Jadi persiapkan diri dengan serius, jangan anggap remeh. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu tertarik untuk tahu lebih detail tentang skema-skema, tolong tulis di kolom komentar ya. Kita usahakan bikin video-video lainnya. Sampai jumpa, good luck buat ujiannya.